Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam bahagia untuk teman-teman yang berkenan hadir dalam acara seperti biasanya Sekolah Kader Bangsa Wahidin Salim, yang mana setiap Jumat siang atau Senin malam kita mengadakan diskusi tentang berbagai hal yang terkait dengan pembangunan karakter bangsa. Nah, kali ini sengaja saya menghadirkan seorang senior konsultan manajemen yang sudah malang melintang di berbagai training center terkait dengan pelatihan-pelatihan yang beliau selenggarakan, kepemimpinan, masalah services, masalah manajemen, strategik, macam-macam ini. Ya, Pak Bambang ini nama lengkapnya adalah Bambang Haryanto. Ya, nama lengkapnya dua aja Pak ya, Bambang Haryanto. Dia adalah seorang Master of Education dari Simon Fraser University, Kanada. Nah, ini cocok sekali dia. Kalau sebagai dosen di SKP pas banget. Bagaimana nanti beliau akan menyampaikan tentang kecerdasan sosial. Ini sebetulnya terpentingnya juga dari ide beliau sendiri di waktu kelas yang sebelumnya ya. Kita kecerdasan spiritual, kemudian kok belum dibicarakan dengan kecerdasan sosial. Nah, ini yang menarik, kita akan coba malam ini kita kupas lah. Teman-teman, ternyata masalah kecerdasan sosial itu nggak mudah untuk kita implementasikan terhadap diri kita ya. Bahkan kadang-kadang saya juga merasa apakah saya termasuk orang yang belum memiliki kecerdasan sosial ya. Kan kalau dibilang 100 barangkali masih 60 atau 65 gitu ya. Nah, saya juga ingin mengukur lah sejauh mana orang yang memiliki kecerdasan sosial itu kayak apa sih gitu ya. Nah, ini yang ingin kita coba diskusikan, dan yang lebih penting ya teman-teman sebagai kader bangsa saya kira, dan kita sebagai senior yang ingin memberikan pelajaran kepada generasi muda, paling tidak kita memahami apa itu kecerdasan sosial dan bagaimana melakukan implementasi kepada masyarakat atau terhadap diri kita, sehingga masalah kecerdasan sosial ini menjadi bagian pendidikan yang secara massal di negara ini. Karena saya yakin persoalan kecerdasan sosial ini menjadi penting ketika negara mengharapkan sebuah nilai yang secara masif dimiliki oleh bangsa ini, ya kesadaran sosial bersama-sama, dan itu nilai-nilai itu nampaknya kita sudah memiliki. Akan tetapi kita perlu ejawantahkan kembali. Bahkan saya sering mengatakan, mari kita masyarakatkan kembali di kecerdasan sosial terhadap masyarakat dan bagaimana mencerdaskan sosial masyarakat. Ini penting. Itu bagian dari nilai-nilai yang kita inginkan di dalam pengembangan kader bangsa ini. Nah, teman-teman yang barangkali hari ini baru bergabung ya, tentang bagaimana SKP ini mendesain sebuah diskusi-diskusi, harapannya adalah kita mengkristalisasi nilai-nilai yang dianggap sangat vital dalam pembangunan kader bangsa. Nah, untuk itu malam ini terima kasih Pak Bambang atas waktunya untuk sharing. Nanti Pak Bambang menyampaikan kurang lebih dalam waktu singkat ya, 30 menit, nanti kita diskusi. Di sini ada Pak Raja, bisa menambahkan, Pak Antonius datang ya, silahkan nanti kita ada Bu Marlen dan segalanya ini, Pak Effendi, tapi ya silahkan kalau berkenan untuk sharing tentang pengalaman bagaimana kecerdasan sosial ini perlu diimplementasikan untuk masyarakat
bahkan untuk negara kita ini. Saya kira itu pengantar saya. Mudah-mudahan malam ini kita dapat pencerahan dari Pak Bambang. Monggo Pak Bambang, waktu dan layar saya serahkan ke Pak Bambang. Monggo, Pak. Terima kasih Pak Kus dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman senioran semuanya. Kita akan diskusikan itu adalah kaitannya sama social intelligence. Nah, kemarin itu kan kita sudah diskusikan banyak hal. Yang pertama kita kaitkan dengan kita diskusikan yang pertama itu apa? Spiritual intelligence, kemudian ada hard intelligence. Wah. Iya. Ini kecerdasan hati, emosional, kemudian ini yang dekat-dekat dengan emosional itu adalah social intelligence. Yang hard intelligence itu juga tadinya saya juga bingung, emang ada itu. Begitu saya cek itu ada dan ternyata benar yang disampaikan oleh Pak siapa waktu itu ya, yang hard intelligence. Nah, yang social intelligence itu nggak taunya itu dekat-dekat dengan emotional intelligence, karena bukan pencetusnya tetapi yang membuat populer social intelligence itu adalah Daniel Goleman. Dan itu jadi deketan gitu loh antara emotional intelligence dengan social intelligence. Nah, kalau kita kaitannya dengan istilah intelligence itu apa? Kan kita mulainya dari fakta ya, fakta, data, gitu. Data itu ya hanya sekumpulan angka-angka, hanya sekumpulan patok-patok lah, katakanlah patok-patok. Dari sekumpulan data, ya, keterkaitan data yang satu dengan yang lainnya menjadi informasi. Makanya membuat format menjadi information. Antara informasi yang satu, jadi sekumpulan data itu menjadi informasi antara hubungan yang satu dengan yang lainnya lagi menjadi knowledge. Dari knowledge kemudian menjadi intelligence menjadi wisdom. Jadi yang paling tinggi itu sebetulnya adalah wisdom. Intelligence di bawahnya. Nah, jadi memang antara satu dengan yang lainnya itu memang terkuat kait. Nah, kalau kita lihat ke definisi dari pengertian dari social intelligence ini adalah ini. Jadi social intelligence itu adalah kemampuan atau kapasitas untuk mengetahui diri sendiri. Ini yang lebih banyak pada emotional intelligence ya. Dan terhadap orang lain. Nah, terhadap orang lain inilah yang kemudian menjadi kecerdasan sosial. Nah, kecerdasan sosial ini dikembangkan dari pengalaman-pengalaman dengan orang yang merupakan hasil dari interaksi menjadi belajar untuk. Dan pelajarannya itu dari keberhasilan, dari kegagalan di dalam social setting. Artinya kemampuan kita untuk mempelajari, bergaul dengan orang lain, memahami dengan orang lain, itulah yang kemudian menjadi social intelligence. Ingat tadi bahwa selain social intelligence, kecerdasan sosial, ada yang namanya pengetahuan sosial. Pengetahuan sosial itu kita ngerti nih bahwa kita nih harus paham mengenai orang lain, paham mengenai perasaan orang lain, tetapi pemahamannya kita ini belum tentu kita jalankan. Jadi pengetahuan boleh jadi berbeda dengan intelligence. Pengetahuan itu adalah knowledge, intelligence itu di atasnya knowledge. Jadi sekumpulan atau insight dari pengalaman-pengalaman dari pengetahuan menjadi intelligence. Awalnya itu dimulai dengan psikolog Edward Thorndike yang tahun
1920 itu mengatakan bahwa social intelligence itu adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola hubungan antara laki-laki dan perempuan, antara anak muda, yaitu laki-laki dan wanita, dan kemudian berinteraksi secara appropriate, secara benar, tidak saling menyinggung dan sebagainya. Sehingga ini menjadi kecerdasan interpersonal. Makanya disebut juga interpersonal intelligence. Dan kemudian pada berikutnya dalam perkembangannya, ini makin lama makin kompleks, sosial, hubungan sosial ini makin kompleks, misalnya hubungan politik, hubungan romantisme, hubungan kolaborasi dan sebagainya. Sehingga dan ini kalau secara neuroscience gitu, secara ilmu otak gitu, inilah yang membuat kemudian otak manusia ini makin lama makin besar, itu kembali bisa ke sekitar 6.000 tahun yang lalu. Mulai dari otak manusia itu kecil lama-lama membesar. Salah satunya itu disebabkan karena interaksi sosial yang semakin kompleks yang kemudian membuat otak kita ini makin besar. Dan ini kemudian memberikan satu kemampuan kepada kita, semakin lama-lama kita ini juga semakin membesar otaknya kita karena hubungan-hubungan dari sosialnya ini semakin kompleks. Sehingga dengan demikian keinginan ini yang mendrive kita itu untuk kebutuhan akan kecerdasan ini, inilah yang kemudian secara berevolusi, beradaptasi dengan lama-lama itu makin kompleks, situasinya makin kompleks. Apalagi nanti di era, bukan nanti, tapi sekarang pun di era digital itu makin kompleks hubungannya. Ada contoh yang sepele itu kayak sekarang perang sekarang lah antara Soviet sama Ukraina itu juga ternyata tidak semudah tidak semudah hanya perang menyangkut dua negara, tetapi rupanya di belakangnya itu juga banyak faktor yang saling mempengaruhi. Ada penelitiannya di George Washington University. Ini yang kaitannya dengan hubungan antar secara sosial, hubungan antar manusia, antar orang, yang dia juga melihat dari apa sih perilaku dari orang yang diobservasi, kemudian kondisi dari mentalnya, memori, kemudian pengenalan wajah, penilaian, humor, dan sebagainya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa emotional intelligence dengan social intelligence itu dekat-dekatan. Nah, kalau emotional intelligence itu lebih terkait dengan kesadaran diri yang membesar, kesadaran akan pemahaman akan emosinya kita, kemudian kita bisa mengatur, mengelola emosinya kita, yang ujung-ujungnya kemudian kita mengelola diri kita sendiri, menjadi self management, sehingga kita punya kemampuan mengontrol emosi kita, beradaptasi, mencapai orientasi-orientasi, dan memandang dunia ini dengan positif. Nah, ketika kemudian antara kemampuan diri kita ini yang kita sudah bisa kelola, kemudian kita hubungkan dengan orang lain, maka timbullah interpersonal relationship, dan ini menjadi jadi kalau sendirian itu kemudian digabungkan dengan pribadi-pribadi yang lain, itu akan menimbulkan sesuatu yang lebih luar biasa lagi, sehingga timbul kesadaran sosial. Dan ilmunya itu atau dasarnya itu adalah empati. Jadi empati, kita mengobservasi, kita berempati terhadap orang lain, maka akan menimbulkan kesadaran bahwa kita ini
bukan sendirian, tetapi menjadi makhluk sosial. Nah, ini yang kemudian kalau kita bisa mengelola ini semua, ya, maka kemampuan-kemampuan kita untuk mempengaruhi, kemudian untuk menghadapi konflik, ya, untuk menjadi pemimpin, kan pemimpin itu juga kita tidak bisa sendirian, masa kalau kita memimpin diri sendiri, ya, nah, memimpin orang lain, kemudian menjadi apa namanya itu menjadi satu organisasi, menjadi satu hubungan-hubungan yang lebih kompleks, ya, kerjasama, kolaborasi, bahkan di abad ke-21 ini salah satu dari skill, life skill-nya kita itu adalah kemampuan untuk berkolaborasi. Ini akan menciptakan satu budaya, satu kebiasaan, satu bangsa, satu peradaban dari hubungan-hubungan interpersonal ini. Kalau ini bagus. Jadi kalau kita lebih mendasarkan kepada emotional intelligence, itu adalah kemampuan diri kita. Tapi kalau kita jadikan satu dengan individu-individu yang lain, dan itu ternyata hubungannya ada tidak hanya di dalam akal, tetapi juga dalam hati. Karena kemampuan kita untuk berempati ini luar biasa, pengaruhnya. Bahkan di dunia inovasi itu, empathizing itu juga menjadi prasyarat utama untuk membuat kita berinovasi. Nah, kalau kita di halaman berikutnya itu adalah emotional intelligence itu mengenal diri sendiri, mengenal awareness atau kesadaran emosi kita sendiri, yang merah ini, yang kemudian ini akan menimbulkan atau akan mempunyai kita punya kemampuan untuk resilience, dan untuk mengelola stres-stresnya kita, membuat kita pandangan kita menjadi positif, kita bisa mencapai sesuatu, kita punya kemampuan beradaptasi, dan kita mengontrol emosi kita sendiri. Kalau kita kaitkan atau kita hubungkan dengan orang lain, maka ini akan menimbulkan social awareness atau kesadaran bersosial. Kesadaran bersosial, dan ini kita akan punya kemampuan untuk mengelola hubungan-hubungan kita dengan orang lain. Ini kita menjadi be mindful, menjadi empati, kita punya kesadaran untuk berorganisasi, kesadaran untuk berbangsa, kesadaran untuk bersama-sama, bahwa kita semua persoalan tidak bisa kita selesaikan dengan sendirian. Kemudian juga kita akan mengembangkan keterampilan-keterampilan yang kaitannya dengan inspirasi, teamwork, influence, konflik, resolution, dan sebagainya. Sehingga memang peradaban kita akan bisa bangun kalau kita juga punya yang disebut itu social intelligence, itu kecerdasan sosial. Ini kemudian membuat kita punya kesimpulan bahwa kemarin kita diskusikan ada diri pribadi, sekarang ini kita kaitkan dengan orang lain. Dan di dalam hal ini kita itu tadi dibedakan antara pengetahuan mengenai sosial sama intelligence. Intelligence itu ada insight dari akal, ada insight dari knowledge. Itulah yang membentuk intelligence. Di atasnya adalah wisdom. Wisdom itu punya etika sosial. Punya etika sosial. Nah, kalau kita kaitkan antara, makanya nanti pasti akan dekat-dekatan selalu, ini akan berjalan berbareng antara emotional intelligence dengan social intelligence itu. Jadi self awareness ini adalah kemampuan kita mengenali emosinya seseorang dan apa dampaknya terhadap situasi itu. Kemudian kita bisa mengelola diri sendiri, memberikan respon, karena hidup kita ini selalu ada stimuli dan kita memberikan respon. Kita tidak bereaksi terhadap respon, karena kalau reaksi, itu adalah pengulangan, kita dikelola sama stimuli-stimuli itu. Tetapi kalau kita respon, itu kita ada jarak antara stimuli dan respon. Nah, jarak itulah yang kemudian kalau Covey bilang itu yang disebut proactivity. Jadi stimuli, respon, harus ada jarak.
Karena hidup adalah pilihan. Nah, pilihan-pilihan itu kita didasarkan kepada kesadaran, kesabaran, imagination yang membedakan kita dengan binatang, dan rasional. Empat inilah yang kemudian kita bisa memilih antara stimuli dan respon itu. Nah, ini yang kemudian membentuk motivasi, dan kemudian kita ketika kita berhubungan dengan orang lain, kita punya kemampuan untuk empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami orang lain, memahami emosinya orang lain, apa yang menggerakkan orang lain, apa yang membuat dia marah, membuat dia senang, membuat dia gembira, membuat dia nyaman, dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian bisa menimbulkan yang disebut social skills. Bagaimana kita mempelajari, karena sama sebelum menjadi intelligence itu kita juga bisa mempelajari itu semua agar supaya kita juga terampil. Makanya semuanya ini adalah kita sebut skill karena kita bisa mempelajarinya. Kan kita tidak langsung tiba-tiba ahli di dalam hal itu, tetapi kita bisa mempelajari itu semua. Jadi social skill itu sebetulnya adalah interpersonal skill yang dasarnya itu adalah bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Ada 5 cara untuk meningkatkan social intelligence ini. Yang pertama itu adalah tetap menjaga bagaimana reaksi-reaksi feelingnya kita. Kemudian yang kedua itu adalah kita menggunakan pendekatan interpersonal dengan penerimaannya itu kita mempelajari bagaimana di dalam prosesnya. Kemudian yang pokok ini, yang tengah ini adalah berempati. Jadi kita menempatkan diri kita pada dirinya orang lain. Kemudian yang keempat itu adalah membaca, kemampuan membaca kondisinya atau situasinya dari orang lain, dari keadaannya. Yang kelima adalah bagaimana kita mempelajari, menginterpretasikan respon-responnya orang lain, terutama yang non-verbal. Karena kalau yang verbal itu kan kita bisa lebih mudah difahami karena kemudian itu dikatakan, tapi yang non-verbal ini adalah yang tersembunyi, yang hidden, yang kita harus meraba-raba. Dari kelima ini, yang pokok itu adalah yang empati itu. Karena empati itu didasari kepada observasi yang peka, ya, observasi yang yang kita tidak sibuk gitu. Nah, itu adalah 5 untuk memperbaiki social intelligence sehingga kita secara manusia, ya, itu kita bisa berkembang secara maksimal. Secara maksimal, kita juga di dalam berhubungan dengan orang lain juga bisa maksimal dalam usaha untuk itu membina berbangsa, bernegara, berinterpersonal relationship dengan orang lain. Hidup bareng menjadi lebih bahagia. Karena ternyata dampaknya itu adalah lebih besar berbarengan dibandingkan dengan sendiri-sendiri. Itu aja Pak, sebagai pemantik kita akan diskusikan lebih lanjut dengan Bapak-bapak karena saya tidak merasa bahwa saya ahli, tetapi mari kita saling bertukar pikiran. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang sebagai bahan diskusi saya kira sudah cukup ya teman-teman. Menarik tadi apa yang disampaikan Mas Bambang bahwa intelligence ini adalah kemampuan seseorang untuk berhubungan dengan orang lain, interaksi dengan orang lain ya. Dan tadi terakhir beliau menyampaikan bahwa ada 5 jalan untuk meningkatkan kecerdasan emosi, kecerdasan sosial seorang ya. Tapi yang paling ditekankan adalah empati. Nah ini nanti ada penulis bukunya ini Pak Raja ini nanti coba jauh mana ini. Nah barangkali ada teman-teman yang nanti akan menambahkan ya. Tapi Pak Bambang, barangkali
yang boleh disampaikan kembali ya, mungkin dari saya, sejauh mana sih sebetulnya peran sosial intelijen ini di dalam, kalau orang itu kan dalam berkarir, jadi bekerja, kemudian dalam masyarakat, kalau dia nanti menjadi seorang leader di masyarakat, itu sejauh mana pentingnya memiliki nilai ini ketika dia harus berkarir di masyarakat dan di perusahaan ya, itu untuk profesional. Kemudian kalau dia berkarir di politik atau di bisnis gitu ya, itu sejauh mana Pak sosial intelijen ini berguna? Ya, ada penelitiannya si siapa nih Daniel Goleman itu di Stanford itu, jadi dia ngumpulin anak-anak ini apa namanya tuh TK, umur berapa ya, umur 8 tahunan gitu, kumpulin semuanya. Lalu ada sekitar 100-an gitu, ya itu anak-anaknya dosen, anak-anaknya pasca sarjana yang sekolah di TK itu. Memang sampelnya kecil, hanya sekitar 100-an. Lalu mereka ini disuguhi sama si eksperimentalnya itu, si dosen yang sedang penelitiannya itu disuguhi sama marshmallow yang wah keto enak. Kan anak-anak kecil itu kan senang sama marshmallow, kan kayak coklat itu. Ya. Oke, kalian boleh ngambil satu-satu, ya. Tapi kalau saya mau keliling lapangan dulu, ya. Kalau kalian itu bisa menunggu saya balik, ya, kalian dapat 2. Itu kan, lalu dia pergi gitu aja. Itu kan pengaruhnya besar, Pak. Wah, ada yang colek-colek, habis itu kayak orang jijik itu nanti aja pengen 2 gitu ya. Ada 2/3 dari mereka itu langsung ngambil 1. Yang 1/3 itu enggak mau ngambil, Pak. Dia nungguin si bapak-bapak yang pergi itu balik, gitu. Sehingga dia dapat 2. Sehingga yang 1/3 itu 2 dapat 2, yang 2/3 itu dapatnya 1. Lalu sesudah 14 tahun kemudian itu di trace back, dicari kembali anak-anak itu, gitu. Apa yang terjadi dengan mereka? Nah, ternyata yang 1/3 itu adalah IP-nya mereka ketika kuliah itu bagus-bagus. Di trace back lagi pada 25 tahun kemudian, artinya tambah berapa? 14 tambah sekitar 10 tahun kemudian. Kemudian mereka ini ternyata ya sama, kalau jenis pekerjaannya sama, ada yang pengacara, ada yang dosen, ada yang pengusaha. Bedanya itu adalah yang 1/3 itu, yang dapat 2 itu menjadi dosen yang pinter, yang terkenal, yang hebat, yang punya, yang sukses lah, lebih yang sukses lah, sukses lebih. Jadi tidak, dari hasil kayak penelitian itu kemudian tidak ada perbedaan antara pilihan menjadi apa itu, ternyata tidak relevan. Yang membedakan itu ternyata lebih sukses dibandingkan dengan yang 2/3 itu. Yang 2/3 itu ya ada yang sukses, ada yang tidak sukses, ya persis lah kayak kita ini. Itulah yang kemudian mendasari Daniel Goleman itu membuat itu tadi, atau emotional intelligence itu, Pak. Jadi kemampuan untuk menahan diri ya terhadap kesenangan sesaat itu berpengaruh besar terhadap kesuksesan, terhadap keberhasilan dibandingkan dengan orang yang kasarannya yang sumbu pendek, Pak. Iya. Jadi memang besar. Apalagi Bapak, itu tadi Bapak menyebutkan emotional intelligence. Ya, karena dekat, ini Pak. Juga sama ya, artinya gini, Pak, antara emotional intelligence itu kan mengenai diri sendiri, Pak. Iya. Mengenal emosi diri sendiri, ya, menguasai, mengelola diri sendiri sebelum kita memberikan respon kepada orang lain. Lah, social intelligence itu ketika kita berhubungan dengan orang lain, muncullah keterampilan ini.
Kayak gini Pak, saya Iya. baca, gitu, Bapak ini wajahnya kok biasanya tuh sumringah kok sekarang jadi cuek. Ini pasti ada sesuatu nih. Saya tentunya akan berhati-hati Pak. Oke. Lah ini pengaruhnya besar. Baik itu misalnya orang berpolitik gitu, ngertiin ada tokoh di situ, tokoh yang disegani gitu ya, tokoh yang dianggap bini sepuh. Tentunya saya ngomongnya juga tidak akan sembarangan, wong ada bini sepuh. Saya hormat, atau saya sopan santun. Jadi muncul adab, etika, sopan santun, ngertiin. Yang dimulainya sebetulnya adalah dengan kepekaan dan empati itu tadi, Pak. Kan itu di dalam politik penting, ya, di dalam kepemimpinan penting. Misalnya gini, dalam kepemimpinan saya ini care loh terhadap Pak Kus, tapi ternyata kelakuan saya tidak care. Kan persepsi ini yang benar adalah persepsinya Pak Kus terhadap saya, bukan persepsinya saya terhadap Pak Kus, toh, Pak. Iya. Kan kalau dalam bahasa Jawa itu kemudian iso rumongso dibandingkan rumongso iso. Rumongso bisa. Rumongso bisa. Iya. Oke. Ini ada Pak Raja. Pak Raja, boleh? Halo, Pak Raja. Ya. Mari. Pak Raja. Nah ini ya, Pak Raja ini kan penulis tentang empati tadi disinggung oleh Mas Bambang Haryanto bahwa empati adalah sebuah skill yang harus dimiliki ketika orang itu harus memiliki kecerdasan sosial tinggi gitu ya. Nah tadi penekannya itu di empati. Bapak kan nulis buku empati. Sebenarnya empati ini bisa dikembangkan enggak? Atau ada masalah dengan orang? Semua orang itu memiliki kecerdasan sosial melalui peningkatan empati. Apakah empati ini bisa dikembangkan atau dia given, Pak Obang? Ya, baik. Terima kasih pertama Pak Gus ya sudah diundang hadir. Ya, alhamdulillah bisa bertukar pikiran dengan para suhu di sini. Buku saya mengenai empati itu 350 halaman, jadi saya bicara banyak khusus mengenai empati. Jadi saya senang Pak Bambang mengupas mengenai empati tadi. Nah, dalam buku itu ada saya beri satu kalimat, dua phrase itu, kira-kira perbandingan antara simpati dengan empati. Lebih mudah nanti orang membayangkan itu kan, apa itu simpati, apa itu empati. Simpati bisa kita sebutkan dalam istilah Inggris feeling with. Nah, kalau sedang empati feeling in. Bedanya with dengan in itu kan sebetulnya agak lumayan itu. Kalau kita feeling with itu tadi dikatakan kita mengerti orang lain. Okay? Orang sedih kita mengerti sedih, orang gembira kita mengerti gembira. Karena empati itu tidak hanya ketika kita prihatin, tapi ketika orang juga bergembira, bahagia. Nah, itu kita berempati juga kepada orang yang berbahagia. Nah, kalau bersimpati dia hanya feeling with, dia mengerti, mencoba mengerti orang itu. Kadang-kadang orang dikatakan masuk ke dalam diri orang itu. Nah, kalau feeling in, apabila misalnya orang dalam kesusahan, kita berempati, kalau kita sudah masuk, tidak hanya with, tetapi in, itu berarti kita ingin membantu menyelesaikan masalah. Nah, itu yang simpati tidak punya. Itu yang simpati tidak punya. Dia hanya masuk, mengerti, dan bersimpati. Kalau empati, dia masuk untuk bisa membantu. Tidak untuk mengambil. Bukan mengambil masalah menjadi masalah dia. Bukan mengatakan, oh, biar saya menyelesaikan, bukan itu, tapi membantu. Ya, yang namanya membantu kan tidak 100% kan, tapi kita ikut mengurangi bebannya. Itu. Nah, jadi di situ, karena itu saya setuju sekali kalau dikatakan social intelligence tadi, empati itu paling utama. Gitu. Tidak mungkin orang bisa memperbaiki atau meningkatkan sosial istilahnya sosial intelligence-nya, gitu ya, kecerdasannya, kecemerlangan bersosial, tanpa meningkatkan empatinya. Kalau tadi ada pertanyaan dari Pak Kus, apakah itu sudah given gitu ya? Mungkin dalam batas tertentu given. Setiap orang punya empati. Tapi untuk benar-benar feeling in,
itu memang harus ditingkatkan. Di dalam buku itu saya ada buat kuesioner. Apakah misalnya kalau nggak salah ada 7 pertanyaan, saya tulis dari 7 kuesioner itu apakah Anda sudah jawab yes semuanya, atau hanya 2 yang yes atau 3 yang yes. Di situ kelihatan tingkat empati. Di buku itu ada kuesionernya gitu. Ya, dan langkah-langkah untuk meningkatkan empati cukup panjang lebar saya bahas di situ gitu. Karena itu tadi kalau dikatakan Pak Bambang mengatakan social intelligence ini sangat dekat kaitannya dengan emotional intelligence, itu saya benar merasa setuju karena memang di buku saya ada menulis juga khusus mengenai emotional intelligence. Judul bukunya 4 Q. Q pertama itu spiritual, Q keduanya itu intelligent, ya, spiritual quotient, intelligent quotient, kemudian emotional quotient. Nah, di situ masukkan dan kemudian yang keempat intelligent. Intellectual. Yeah. Jadi, nah kalau lebih cenderung dari sosial intelijennya Pak Bambang tadi, saya lihat lebih cenderung dari budi mulia. Kita bersosialisasi itu tidak banyak menggunakan akal sebetulnya. Ada, tapi lebih menonjol harusnya budinya. Gitu. Ya, budi. Nah, budi mulia itu di buku saya itu saya bahas budi mulia itu muncul dari gabungan spiritual quotient dengan emotional quotient. Kecerdasan. Quotient di sini saya terjemahkan kecerdasan, kecemerlangan. Jadi gabungan dari kecemerlangan spiritual dengan kecemerlangan emosional kita akan muncul budi mulia. Digabung dengan akal mulia, apabila budi mulia digabung dengan akal mulia, menjadilah dia manusia sejati yang benar-benar spiritual person. Nah, bagaimana dengan akal? Satu lagi saya kata, akal itu gabungan dari intellectual quotient, ya, yang tadi saya katakan intellectual quotient itu dengan physical quotient. Jadi kecerdasan fisik dengan kecerdasan intelektual itu kalau digabung baru akal kita menjadi akal mulia. Digabung dengan budi mulia maka jadilah dia manusia sejati. Begitu Pak. Oke. Ya. Terima kasih nih tambahannya luar biasa. Baik, sebelum teman-teman silakan kalau mau ada ingin menambahkan atau menanyakan sekaligus barangkali memberikan testimoni ya, karena saya sadar betul bahwa kadang-kadang kita merasa bahwa sosial intelligence saya ini masih kurang gitu ya. Tapi ketemunya di jalan. Nah, artinya saat kita berinteraksi dengan profesi, berinteraksi dengan masyarakat, kemudian dan buku gitu ya, kemudian iya saya ingin meningkatkan kecerdasan sosial saya kan gitu. Nah, tadi Pak Bambang juga nyinggung ya, kalau seandainya masyarakat itu memiliki social intelligence yang besar gitu ya, jadi kemungkinan perang itu nggak akan terjadi. Kan gitu ya. Jadi yang jadi masalah kan, perang ini kan barangkali juga karena, tapi itu faktornya masing-masing lah saya kira. Ya, tapi menarik ya teman-teman, silakan nanti kalau ada yang mau berkomentar atau menanyakan tentang social intelligence ini. Silakan kalau ada yang mau chat atau raise, silakan monggo. Ya, ada Pak Andaru di sini. Wah, Pak Andaru. Pak Andaru silakan, kalau Andaru ini Pak Dokter ya. Silakan Pak, kalau ada yang menambahkan pandangan Pak Andaru. Iya. Pak Sal. Oke. Wah, ini ada Bu Nurul nih. Ada Bu Umi juga nih. Silakan loh. Ini klub senior ini. Baik, Pak Bambang. Kalau sambil menunggu teman-teman yang chat, saya kira. Nah, ini kan kenapa kita bahas ini ya tentang social intelligence ini kan kita rasakan bahwa kalau kita baca-baca di media, ya baik media sosial, media cetak dan sebagainya, ini kan saya juga miris gitu ya. Loh, kok bisa ya terjadi konflik gitu ya antara masyarakat lah gitu ya, yang saling mencari kebenaran masing-masing gitu ya.
Nah, konflik ini kira-kira perannya di masyarakat itu sejauh mana, Pak? Kalau dikaitkan dengan masalah social intelligence ini. Jadi ada konflik di Jawa Tengah, ada konflik di Sulawesi, ada konflik di macam-macam ya dengan kebutuhan masing-masing. Apakah ini bisa dileraikan ya, atau paling tidak diminimaliskan lah. Bahkan di Jakarta juga sering kan dengan kecerdasan ini. Bagaimana pandangan Pak? Kalau menurut saya itu gini Pak, bahkan di OECDC itu organisasi pendidikan kalau nggak salah itu yang di Jenewa itu yang kita juga ingin apa namanya itu yang katanya kita tuh literasinya itu rendah di Indonesia ini. Jadi kita ini rankingnya ke 100 sekian, 137 dari sekitar 160-an negara. Jadi memang endek banget gitu. Yang nomor 1 itu kan Finlandia, Norwegia dan sebagainya. Nah, di saat sekarang ini di masa digital ini kita ini harus punya ada berapa? Ada 9 kalau tidak salah skills yang kita harus kuasai. Yang pertama itu adalah literasi mengenai numerik ya, numerik itu matematika, pengetahuan dan sebagainya. Nah, kemudian literasi media, kemudian literasi teknologi. Jadi teknologi itu kudu melek. Jangan sampai berarti misalnya kalau sekarang ini kita punya teknologi, kita ngerti semua, ngerti apa Facebook dan sebagainya, tapi jari kita nggak ngertiin. Yang disebut literasi itu bukan semata-mata menguasai teknologinya saja, tetapi ada adab dan etika di situ. Nah, diantaranya itu adalah skill yang kita harus kuasai adalah creative skill, critical skill, kemudian emotional intelligence, Pak, termasuk di dalamnya adalah social intelligence. Nah, ini semua yang harus, makanya ada kalau nggak salah 9 skills untuk abad 21 itu yang harus diajarkan kepada anak-anak kita. Bukan hanya anak-anak kita, tetapi masyarakat kita. Yaitu tadi emotional skill, communication skill, creative skill, critical skills, kemudian inisiatif, confidence, kayak gitu. Pokoknya saya lupa itu, tapi ada skill yang untuk abad 21. Contoh sekarang ini kan dengan kolaborasi, makanya sekarang ini istilahnya bukan teamwork, Pak, tetapi kolaborasi. Kalau teamwork itu skill yang kita bisa sama. Misalnya kita sama-sama di HRD gitu ya, kemudian kita kerjasama di bidang HRD, itu teamwork. Tapi sekarang itu enggak, misalnya untuk membuat startup, ada yang harus pinter marketing, ada yang harus mengerti IT, harus ada ngerti digital marketing, ada yang ngerti produk, gimana ngembanginnya. Itu kadang-kadang kita enggak kenal, tiba-tiba kudu kenal. Dan kita harus punya toleransi, punya empati yang demikian tinggi supaya kita bisa bekerja sama. Dan bahkan kita tidak kenal sekalipun tuh kita dituntut untuk bisa bekerja sama dengan orang yang tidak kita kenal sama sekali. Jadi enggak kalau zaman dulu dan kita kalau diskusi itu, mari kita samakan dulu persepsinya kita. Ini enggak. Persepsi beda pun juga enggak apa-apa. As long as kita punya target tujuannya kita itu difahami. Mari kita kerja bareng. Kasarannya gini, kita kerja sama karo setan pun juga bisa gitu loh untuk mencapai sesuatu gitu. Jadi harus disama-samain dulu. Nah, konflik timbul bila mana toleransinya rendah, kemudian empatinya juga rendah, nggak ngertiinnya juga rendah, tidak mau paham orang lain juga rendah, sehingga menjadi identitas, menjadi egonya memperbesar. Inilah yang timbul konflik.
Konflik itu kan terjadi kalau kita egonya gede toh, dan kita mengabaikan orang lain. Nah, dengan demikian kesimpulannya kalau menurut saya itu adalah kita harus mengajarkan yang abad ke-21 ini. Nah, ini kapan-kapan kita diskusikan nih ada. Iya. Keterampilan abad 21. Oke. Oh ya, ini ada Pak, di chat ada pertanyaan tuh Pak. Iya Pak. Dari Bu Nurleli ini. Apakah manifestasi tertinggi dari social intelligence? Sebetulnya kalau menurut saya itu bukan hanya manifestasi tertinggi dari social intelligence, tapi hampir dari semua intelligence. Nah, kan kita mulai dari fakta kemudian menjadi informasi, keterkaitan informasi dengan informasi yang lain menjadi knowledge yang satu dengan knowledge yang lain menjadi intelligence. Jadi ultimate-nya dari intelligence adalah wisdom di atasnya. Jadi dari cerdas itu harus menimbulkan wisdom. Wisdom itu apa? Etika, etik. Etik. Jadi kita tidak lagi bermain di level knowledge. Knowledge itu lebih rendah daripada intelligence. Karena knowledge itu adalah sekumpulan dari informasi. Informasi sekumpulan dari data. Data adalah fakta, keadaan. Jadi yang ultimate-nya itu adalah etika, estetika, filosofi. Makanya orang yang pendidikannya tinggi, Pak, makanya paling tinggi pendidikan itu disebut filosofi doktor. Jadi PhD itu harusnya sudah manusia di atas angin sana. Nek PhD ini apa ya, nyun saya nek goblok ini ya apalagi kalau masih main knowledge, main nganu ya masih rendahan. Iya. Jadi kalau boleh disampaikan tadi bahwa manifestasi yang tinggi dari social intelligence ini filosofi ya, yang punya filosofi hidup berarti ya Pak ya. Mungkin betul itu. Saya kira ketika orang tidak berfilosofi itu nggak punya pegangan ya, akhirnya hidup itu tidak punya koridor gitu ya. Sehingga benar. Tapi boleh jadi kalau orang punya ini kecerdasannya tinggi itu mungkin ada juga orang yang selalu mudah bergaul, kemudian dia tapi saya khawatir itu udah ada orang yang yes man itu nanti bisa jadi wah dia mudah bergaul tapi sebenarnya tidak punya kemandirian gitu ya, juga itu tidak manifestasi apa suka welcome gitu ya, welcome pada apa yang dia minta. Mau oke ya. Karena orang sosial intelligence tinggi gitu. Jadi orang ini mudahan lah, ringan tangan. Tapi sebetulnya orang ini juga bisa diartikan no idea gitu ya, saya khawatirnya. Tapi paling tidak kalau orang punya kecerdasan sosial tinggi itu orangnya mudah menyapa, mudah interaksi lah. Lebih banyak mendengarkan. Ya, kayak kemarin yang saya ikuti dengan coach yang dari Malaysia itu Pak, yang saya kagumi. Ternyata itu coaching yang paling efektif, yang paling efisien. Itu sebetulnya sepele Pak, mendengarkan. Masa mendengarkan ini luar biasa. Mau mendengarkan karena dari mendengarkan itu separuh dari persoalan itu selesai. Jadi kejelasan dari persoalan itu akan terurai dengan sendirinya, ya, kalau kita juga punya kemampuan untuk mendengarkan. Dalam komunikasi kan komunikasi yang efektif kan dimulainya dari mendengarkan Pak, bukan ngoceh.
Bukan pernyataan, tapi pertanyaan. Dengan pertanyaan itu kan kita giringnya juga lebih mudah. Dalam politik juga demikian, mendengarkan suara rakyat, mendengarkan orang lain. Jadi nggak sibuk dengan dirinya, nggak sibuk dengan pencitraannya. Kan luar biasa kan, itu membangun peradaban, Pak. Membangun peradaban. Pak, kalau dikaitkan dengan kesehatan ya, Pak, apakah orang-orang yang punya kecerdasan sosial tinggi ini merasa lebih sehat? Ya jelas Pak, lebih sehat, lebih gitu bahagia, lebih nyaman, lebih kemana-mana enak, itu nggak punya beban, kita nggak harus membuat membuat citra sendiri. Walaupun personal branding diperlukan pada tahap awal, tapi kalau sudah well known kan udah nggak perlu lagi, malah justru menjaga citra. Kan harus malah tampil apa adanya. Ya. Pak, kalau boleh mungkin teman-teman ya yang ada persepsi, kira-kira kalau dari tokoh-tokoh nasional kita gitu dikasih referensi siapa sih? Banyak Pak. Oh banyak. Yang punya sosial social intelligence tinggi gitu ya Pak ya. Iya. Bu Risma. Oke. Bu Risma, ini mungkin saja berbeda ya, tapi Pak Jokowi kalau menurut saya itu adalah punya gede itu pasti Pak Jokowi pasti. Intelijensinya gede. Orang-orang baik lah kasarannya, orang-orang baik. Orang-orang baik itu orang-orang yang membantu, orang yang memberikan sedekah, yang tidak lagi punya ego, ya, yang ingin membangun orang lain, memanusiakan manusia, itu adalah pasti mukanya cerah-cerah dan enak. Itu banyak Pak, banyak sekali. Dan itu mendatangkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan yang paling yang paling tinggi, yang paling jos itu adalah memberi Pak, bukan meminta, bukan menuntut. Ya. Bekerja sama juga kan mulainya dengan memberi, tidak meminta. Tugasmu dong, itu malah tidak jadi kerjasama. Nah, kalau kaitannya tadi dengan yang kan hubungan antar manusia itu kan ada apati, simpati, dan empati ya Pak ya. Apati itu perasaan, apatos tanpa perasaan. Nah, misalnya gini, emang gue pikirin, emang dasar lu itu kayak gini, itu adalah apati. Pertanyaan saya, emang mau orang berhubungan lagi dengan orang yang apati? Kan enggak mau Pak. Simpati, kasih. Memang kamu tuh ya gimana lagi, kamu tuh jadi murid ya. Kalau murid ya terpaksanya harus kayak gitu. Kita kayak gitu ke anak kita. Terus anak kita kan ngomongnya gini, bapak tuh kasihan, bapak nggak pernah ngerasain sih. Bapak nggak pernah ngerasain sih. Itu artinya simpati Pak, tetapi not good enough untuk develop relationship. Yang keren itu adalah empati. Kata-kata empati itu sepele. Sama, aku juga dulu pernah kayak kamu. Sama, aku juga dulu pernah kayak kamu. Berarti sama, pernah. Itu adalah empati. Namun, ini ada namun, bla 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 positif. Karena empati bisa negatif Pak. Sama, saya juga pernah. Memang kamu goblok kok. Itu empati, tapi empatinya menjadi empati negatif. Nah, yang dimaksudkan dengan social intelligence itu adalah yang positif, Sama, aku juga kayak kamu dulu, namun aku kemudian belajar dengan Pak Kus itu dulu orang pintar begini-begini, lagi aku kerjain gini sehingga aku tidak dihukum sama guruku. Oh gitu toh Pak. Kalau responnya itu adalah oh gitu toh Pak, itu berarti benar. Oke. Karena bisa saja responnya ini berarti nggak benar, ini ada sesuatu itu. Oke. Mungkin ada Pak Raja nih sekaligus ya, mantan SR Director juga, saya kira Pak Raja. Ya, jadi Pak Bambang juga ya.
Gini nanti, ini kaitannya dengan prestasi kerja, Pak. Menurut pengamatan Bapak, sejauh mana sih orang-orang yang karyawan yang memiliki social intelligence tinggi dengan yang tidak ini dalam berkarir gitu, Pak? Apakah ada korelasinya ketika orang itu, wah ini orangnya kadang-kadang mereka nggak punya intelligence sosial tinggi tapi prestasinya bagus juga, ada juga lah ya, karena ada pekerjaan yang tidak membutuhkan social intelligence tinggi. Sejauh mana pandangan Pak Raja yang mantan SR Director, teman-teman juga yang punya mungkin pengalaman, silakan di-share. Mana sih orang yang punya kecerdasan sosial tinggi dalam berkarir, khususnya di pekerjaan. Gimana Pak? Monggo Pak. Baik, Pak Raja. ya, baik. Terima kasih. Saya ingin menjawabnya dari dua keterampilan manusia atau karyawan lah, karena tadi bicara di tempat kerja. Karyawan itu selalu kita nilai, kita kelompokkan dari segi motivasinya dan ability-nya. Apakah dia punya motivasi bagus atau jelek, apakah dia punya ability tinggi atau rendah. Gitu. Nah, ability ini ada kaitannya memang dengan social intelligence, tapi tidak terlalu dekat. Yang paling dekat adalah motivasi tadi, ya, motivasi. Nah, saya beri contoh di dalam buku saya itu saya jelaskan kapan kita melihat seorang karyawan itu motivasinya terganggu. Kalau motivasi terganggu berarti dia kan tidak punya kecerdasan sosial yang tinggi. Nah, pertama apabila dia punya kebiasaan kerja yang mengurangi produktivitasnya sendiri. Nah, itu kan kita lihat dari mungkin karyawan kalau orang yang malas-malasan berarti produktivitasnya rendah. Ya, jadi dia malas-malasan, akibatnya produktivitasnya sendiri rendah. Itu contoh yang paling sederhana. Banyaklah contoh-contohnya. Ringkasnya, kedua, dia punya kebiasaan yang membuat karyawan lain produktivitas rendah, membuat orang lain. Nah, jadi dia punya kebiasaan bagus untuk dirinya, tapi kebiasaan itu mengganggu orang lain. Contoh yang paling sederhana misalnya masalah merokok saja. Kalau dalam satu ruangan terdiri dari 4 orang, karyawan 4 orang ini, 2 laki 2 perempuan lah misalnya. Yang laki-laki ini ngepul terus nih kayak lokomotif, gitu kan. Yang 2 perempuan tadi terganggu asap rokok, dia nggak tahan. Tetapi yang ngerokok ini semangat kerjanya kan makin tinggi, konsentrasinya makin bagus. Kalau dia nggak ngerokok malah dia bingung. Kalau dia ngerokok dia semangat. Jadi produktivitas kerjanya bagus, tetapi mengganggu produktivitas orang lain. Nah, itu motif itu. Jadi beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama kebiasaannya mengganggu produktivitasnya sendiri, Ini mengganggu produktivitas orang lain. Ketiga, dia melanggar aturan. Melanggar aturan itu mungkin tidak menurunkan produktivitas, tapi melanggar aturan. Contoh yang paling sederhana misalnya, dulu kami waktu di perusahaan minyak, itu semua karyawan harus punya badge, apa itu misalnya itu kan, badge kan. Nah, ada yang kuning, ada yang biru, ada yang merah. Dari situ orang tahu dia ini departemen apa, levelnya apa. Kalau itu dia tidak pakai, sebetulnya kan tidak begitu pengaruh. Produktivitas kerjanya tidak terpengaruh oleh badge itu. Orang lain pun tidak terpengaruh dengan badge-nya dia, tapi dia melanggar aturan, disiplin perusahaan. Ya. Nah, bahkan ada saya lihat di perusahaan Jepang, ya, beberapa minggu lalu kita bicara banyak mengenai perusahaan Jepang. Ya. Ada perusahaan Jepang, karyawan yang di bawah usia 45 tahun tidak boleh pakai kumis, pakai jenggot. Nah, jadi teman saya, ya HRD-nya teman saya, itu maksudnya apa? Itu maksudnya menguji kepatuhan. Bukan untuk masalah produktivitas. Tidak ada kaitannya dengan produktivitas kerja, tapi menilai bagaimana motivasi kerjanya, patuh nggak dia kepada perusahaan. Nah, jadi 3 hal itu menurut saya. Jadi kalau 3 hal ini sudah terjadi, berarti motivasinya tidak bagus. Kalau motivasi tidak bagus, berarti social responsibility-nya, social intelligence-nya tidak bagus, tidak maksimal. Gitu. Nah, tadi dikatakan kan ada pertanyaan, apa yang puncak dari, atau kira-kira definisi lah, puncak tertinggi dari social intelligence itu, gitu kan? Ya termasuk itu tadi, 3 itu jangan sampai dilanggar. Gitu. Nah, itu tanggung jawab manajemen. Kalau ada yang dilanggar, harus diambil tindakan gitu, untuk menggalikannya. Ya, karena semua orang yang dalam agama kan juga dikatakan orang yang terbaik itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain.
paling banyak manfaatnya bagi banyak orang makin bagus. Tapi kalau salah satu dari 3 ini dia langgar, dia sudah turun derajatnya, tidak yang terbaik gitu. Ya, karena itu saya pikir karyawan itu harus dinilai dari segi motivasinya dan ability-nya. Kalau ability sangat berkaitan dengan produktivitas. Itu nanti kita lihat lagi dari segi keterampilannya gitu. Itu maksud saya tadi ya. Begitu kira-kira Ya. Pak Gus ya. Oke. Baik. Ya, kalau Pak Bambang gimana Pak Bambang? Pak Bambang Haryanto. Ya, kalau menurut saya kata ya, ini saya quote dari kata-katanya si itu Daniel Goleman itu. Kalau mau nyari orang yang hebat itu jangan nonton IPK-nya. Ini sama dengan Menteri Mas Nadiem itu. Anda jangan lihat yang IPK-nya tinggi, Anda jangan orang yang lihat pintar, karena yang IPK-nya tinggi-tinggi itu nanti biasanya dia nanti jadinya jadi dosen, Pak. Ya. Kalau yang malah nyarinya yang biasa-biasa aja, yang tidak terlalu ya masuk ya biasa-biasa saja, ya nilainya tidak rendah tapi juga tidak tinggi, ya, yang dia juga mampu untuk menyelesaikan studinya, ya. Nah, malah orang-orang yang kayak gini itu dia punya kasarannya gini, sosial intelijennya tinggi tapi IQ-nya ya nggak tinggi-tinggi amat gitu Pak. Itu malah bisa sukses. Ada ternyata orang-orang kaya itu adalah orang-orang yang nggak pinter-pinter amat gitu loh. Nggak pinter-pinter amat. Yang pinter-pinter amat nanti dia jadinya peneliti, jadi profesor, jadi dosen gitu. Pokoknya yang pinter-pinter jadinya gitu. Yeah. Itu bagus. Bagus. Halo. Ya, saya boleh nambah sedikit Pak Bambang. Ya Pak. Ya Pak. Tadi Ya. Bapak ada menyinggung mengenai pendengar, gitu ya. Jadi menjadi pendengar yang baik itu memang inti dari empati itu. Saya setuju. Dalam buku saya juga saya bahas panjang lebar. How to be a good listener, how to be an excellent listener. Itu penting sekali. Dan itu salah bagian dari kelemahan yang paling utama, yang paling sering terjadi bagi direktur, manajer. Itu paling, karena apa? Dia merasa sudah hebat, dengan jabatannya hebat, ilmu yang hebat, pendidikan hebat, merasa hebat. Ketika orang bicara sesuatu yang dia sudah tahu, sudah sangat mengerti, untuk apa lagi saya dengar ini, buang waktu saja, gitu kan? Nah itu kelemahannya itu. Jadi ketika ada anak buahnya yang masih muda, masih kurang pengalaman, kurang pengetahuan, berbicara, itu dia cut, Ya, kan? Dekat dengan cara apa, gila. Tapi pokoknya dia cut itu pembicaraan. Padahal dia lupa ketika dia mau memberikan waktu dan atensi untuk mendengar, berarti dia sudah menghargai itu orang. Ya. Ya, dia bukan berarti dia belajar dari apa yang dia dengar, tapi Ya. Dia menghargai. Jadi orang itu sangat tersanjung apabila atasannya mau mendengar. Ya. Itu yang suka dilupakan oleh para atasan. Ya, bahwa ketika dia menjadi pendengar yang baik, anak buahnya merasa bahwa mereka sangat dihargai. Ya. Betul. Dengan mendengar pimpinan telah menghargai. Ya. Gitu. Ya, jadi kalau dikaitkan dengan kalau mendengar itu Pak, itu sebetulnya inti dari mendengar itu adalah clear observation, clear observe. Kita melihat, memperhatikan apa yang dikatakan, apa yang didengarkan dari orang itu. Jadi itu yang dikatakan active listener. Iya. Ya, jadi bukan passive listener, active listener. Nah, biasanya kunci di dalam buku saya itu saya uraikan kunci untuk menjadi active listener itu bukan satu-satunya, tapi yang utama adalah repeat, mengulangi apa yang dia katakan, tapi tidak semua inti. Jadi kalau dia bicara 5 kalimat, 6 kalimat, dia curhat lah 7 kalimat gitu, kita jangan diam, kita memberi respon. Apa respon? Kita bisa mengambil inti dari pembicaraannya dengan 2 atau 3 kata. Saya maklum, saya paham yang Anda maksudkan tadi ini. Dengan 2-3 kata itu kuncinya, wah dia merasa sangat tersanjung. Saya diperhatikan. Nah, clear observation ini seringkali ini kita dipenuhi sama ego Pak. Sama ego, sama pikiran.
Itu ya. Oh, ini pasti kayak gini, sama judgment. Oh, ini Nah. pasti kayak gini. Oh, pasti kayak gini. Ini malah bikin ruwet itu. Jadi kita tidak clear, tidak clear. Apalagi Observasi. kalau responnya, oh iya saya udah ngerti yang Anda maksud. Ya, Ah, itu kan ya, orang ya, anak buahnya baru mulai ngomong, oh itu ya saya udah tahu. ya. Nah itu yang bikin orang Itu langsung dari merasa tidak empati dihargai. menjadi apati, Pak. Iya, itu. Ya, Dan ya. itu atasan sering melanggar kaidah itu. Nah, gitu Pak Gus. Oke, Pak. Tadi ya kalau kita bicara soal tadi, oke, itu karir di pekerjaan. Sekarang seorang leader, Pak. Leader dalam politik maupun dalam pekerjaan ya. Seorang pemimpin itu kan kadang-kadang menjaga image gitu ya, karismatik ya, harus tidak sok apa ya, sok berapa, kalau orang ya bilangnya nggak terlalu say hello gitu, tapi karena image-nya supaya dikenal, image-nya bagus, orangnya nggak mudah untuk bergaul gitu ya, tapi diem gitu. Nah itu gimana ya? Artinya ada sosok seorang pemimpin gitu ya, pendiam gitu ya, tapi mereka menjadi leader yang juga cukup efektif dengan diemnya itu. Nah, ini gimana nih kaitannya dengan apakah social intelligence ini memang bagian dari yang harus dikembangkan oleh para pemimpin? Ya. Itu Pak. Kita kembali lagi ke trust. Nah, kan salah satu dari ciri kepemimpinan yang efektif itu adalah trust. Jadi trust basis. Nah, kalau kita urai, trust itu sebetulnya adalah dua, bukan satu, Pak. Trust itu adalah hasil. Jadi trust itu akan terjadi kalau ada trustworthy. Kepercayaan akan terjadi kalau orang itu layak dipercayai. Ya, kan kita suka dikasih tahu nih, nanti kalau mau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang dipercayai oleh anak buahmu. Kamu jadi anak buah, jadilah kamu anak buah yang baik, yang dipercayai sama atasanmu. Nah, dipercayai, trust itu akan bisa kita dapatkan kalau kita ini juga trustworthy, layak untuk dipercayai. Nah, layak untuk dipercayai ini apa? Itu miliknya kita. Itu ada 8, Pak. Yang pertama itu adalah jujur. Yang kedua itu baik hati. Yang ketiga itu punya integritas. Integritas itu omongan sama dengan kelakuan. Yang keempat itu adalah konsisten. Kalau salah minta maaf. Yang kelima itu konsekuen. Konsisten itu terus menerus kita usahakan supaya terjadi. Yang kelima itu konsekuen. Kalau salah kita minta maaf. Ya, yang keenam itu kita punya pribadi yang baik. Misalnya 6 itu aja dulu deh. Kalau kita ini punya 6 itu, maka orang ini layak untuk dipercayai. Nah, trust ini atau trustworthiness ini sama dengan respect. Orang ini karena dia punya 6 kualitas itu, maka dia layak untuk dihormati. Sama dengan karisma, Pak. Jadi karisma itu bukan miliknya kita, Pak, miliknya orang lain. Karena saya punya konsistensi, karena saya punya integritas, omongan sama dengan kelakuan, karena saya punya kepribadiannya baik, dan sebagainya, yang 6 itu, maka Pak Kus hormat kepada saya. Tapi kalau Pak Kus bilang, ini gedabrus ini, kemarin ngomong A, sekarang ngomong B, ditarik Pak, kepercayaan Bapak terhadap saya itu ditarik. Orang ini brengsek. Jadi trust itu bisa kita dapatkan ya kalau kita layak untuk ditrasi. Jadi trust bukan miliknya kita, Pak. Karisma bukan miliknya kita. Miliknya kita itu konsistensi atau konsekuensi, integritas, kejujuran, pribadi kita baik. Itu baru itu miliknya kita. Lah, lalu gimana kita memperbaikinya? Perbaikinya itu. Yang tadinya tidak jujur harus jadi jujur. Baru kita mendapatkan kepercayaan. Lah kalau kita sudah dapat trust, Pak, wah itu nggak usah pakai assessment itu langsung percaya kok. Sama dengan kepercayaan kita kepada Gusti Allah kan tanpa reserve, Pak. Iya. Oke.
Mungkin ini menit-menit terakhir ini ya. Kita coba, kalau tadi udah apa sudah kita sampaikan, Bapak sampaikan, kemudian bagaimana tadi pengaruhnya di dalam karir maupun kepemimpinan. Nah, sekarang ini dalam proses ini Pak, learning atau pengembangan. Jadi sebaiknya pertama mungkin Pak Bambang punya pengalaman ya dalam mengembangkan, saya sebutlah ini sebagai kompetensi kecerdasan sosial ini. Ya, Pak. Dalam proses pelatihan lah, pengembangan ini bisa tadi mulai dari anak-anak ya, tapi pengembangan dari orang dewasa itu kira-kira punya konsep nggak Pak? Ini Pak Raja silakan, kalau ada teman-teman lain mungkin bisa juga punya pengalaman bagaimana mengintervensi kalau orang ini kita coba latih gitu ya, kata melatih. Tadi kan tapi latihnya itu orang dewasa, bukan anak-anak muda ya. Artinya anak dewasa itu ya umur 20 ke atas lah gitu ya. Punya enggak Pak konsep bagaimana mengintervensi di dalam program pelatihan untuk konsep social intelligence. Jadi apa yang bisa Bapak sharing di sini? Silakan Pak Raja kalau punya, dan teman-teman silakan. Nah. Silakan teman-teman yang lain dulu ada. Silakan kalau ada Pak. Pak Andaru. Silakan Pak Andaru. Punya pengalaman barangkali. Silakan Pak. Masih di mute Pak. Masih mute Pak. Silakan Pak. Nah. Ya, maaf Pak. Ya, jadi silakan, Pak. jadi saya boleh saya perkenalkan diri sedikit sepintas, oh iya. Pak. Jadi saya memang di kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jadi terutama untuk menurunkan angka kematian ibu hamil dan anak baru lahir. Jadi itu memang masalah empati dan simpati ini banyak diitukan di komunitas gitu. Terus memang lama juga saya di Rehabsos untuk rehabilitasi sosial gitu. Nah, kalau kami persiapkan untuk kegiatan ke lapangan, tentu kita persiapkan untuk mereka hidup berkualitas. Dan itu menyangkut saat ini banyak dipersiapkan di holistik integratif, jadi pendekatan terpadu itu. Jadi ada bio, psiko, sosial, kultur, spiritual. Nah, kalau tadi menyimak apa yang disampaikan Pak Bambang dan ini, jadi nantinya berbuntut pertanyaan saya. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan ini ke komunitas untuk mereka dapat perubahan sikap perilaku melalui empati dan simpati ini. Jadi memang kalau kita tengok itu dari tadi, sebetulnya saya ada sedikit pertanyaan tentang sebetulnya ini kamarnya apa? Kalau tengok pendekatan terpadu itu, jelas bukan bio. Apakah ini masuk psikologi? Apakah ini masuk spiritual? Apakah ini masuk kamarnya kultur? Atau ini masuk kamarnya spiritual? Ya. Itu. Nah, kalau memang begitu pilihannya, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan perubahan sikap perilaku dari komunitas? Ya. Itu ada terutama keluarga dan komunitasnya sendiri. Nah, apa yang kita bisa
selenggarakan untuk mereka. Jadi karena ini kan masalahnya masalah jarang-jarang sekali langka ini, sentuhan langka ini Pak. Ya itu kira-kira begitu. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Maaf. Baik Pak Daru, makasih. Ya. Wah, Ya, ini Pak Bambang, ini ada pertanyaan yang pas ini, benar sekali. Jadi Pak Daru menanyakan lah, bagaimana sih implementasinya dalam komunitas ya tadi ya. Jadi apakah ini kamar psikologi, kamar spiritual atau kamar culture gitu ya. Kalau memang ini jelas kamarnya, nanti intervensinya lebih mudah gitu kira-kira Pak Daru ya. Jadi gimana pengalaman Pak Bambang? Mungkin silakan nanti Pak Raja bisa menambahkan. Kalau menurut saya Pak Daru ada dua pendekatan. Yang pertama itu adalah pendekatan kan pertanyaannya adalah bagaimana ngerubah perilaku dan sikap mental. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah caranya ataupun implementasinya. Kalau saya tidak salah ingat, itu di dalam COVID yang di Seven Habits itu kan struktur dari pemahamannya manusia itu kan mulai dari paradigm, cara memandang hidup. Dari paradigm nanti akan berubah menjadi pengetahuan. Dari pengetahuan menjadi sikap, dari sikap nanti menjadi perilaku, perilaku nanti menjadi kebiasaan, kebiasaan nanti menjadi nasib atau menjadi destiny. Pertanyaannya adalah dari struktur itu bisa nggak kita ngerubah nasib kita? Bisa. Caranya adalah dengan pengalaman, dengan merubah pengalaman. Pengalaman ada 3 Pak. Yang pertama itu adalah pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual itu ketika kita muda, makannya tuh foya-foya, makannya jeroan dan sebagainya, stroke, atau habis stroke tapi nggak jadi mati Pak, recovery. Itu langsung kayak kita sudah melihat sinar gitu, sudah mau mati tapi nggak jadi mati. Itu paradigma kita berubah total itu. Pasti isinya saran-saran. Nah, teman saya dulu juga gitu, Bang, kamu kalau makan itu jangan sembarangan begini, Jokoyo aku ngene dan sebagainya. Itu paradigmanya berubah total. Tapi menjelang dia hampir mati nggak jadi mati. Nah, pengalaman spiritual. Yang kedua itu adalah pengalaman psikologis, Pak. Pengalaman psikologis itu atau misalnya kita naik mobil di jalan tol, mogok, ada orang bantuin gitu. Loh, kok ada orang bantuin? Begitu kita mau kasih duit enggak mau. Kok kita jadi tersentuh? Ini adalah experiential experience gitu. Ini tersentuh kita. Ini perubahannya itu sekitar ya masih lumayan sekitar 30-40%. Oh, berarti nek ngono urip itu ya berarti harus jadi orang baik ya. Ada perubahan yang ketiga kognitif. Kognitif itu kayak kita pelajaran biasa itu loh. Itu perubahannya hanya 20%. Nah, pertanyaannya itu adalah apakah kita untuk merubah orang itu harus pakai spiritual dulu menjelang mati baru kapok gitu kan? Iya. Paling kita hanya bisa pakai experience, itu experiential learning dengan cognitive learning. Jadi 20 tambah kurang lebih 30-40% ya lumayan lah 60%. Itu untuk ngerubah pemikiran. Makanya dengan cara di komunitas. Atau makanya kita pakai outbound learning, ya, pakai pengalaman-pengalaman. Saya suka pakai itu untuk servis itu misalnya saya jeblosin ke ini yang jaga lansia itu Pak. Ya, suruh Pak Jombo melayani lansia. Panti Jombo. Ya, Panti Jombo. Ya, itu ternyata berubahnya juga lumayan itu dalam melayani itu. Ada. Iya. Atau lewat pengalaman. Jadi lewat komunitas, lewat experiential learning, lewat cognitive learning. Itu pandangan saya yang pertama. Yang kedua itu adalah gini, kan kita itu lewat pendidikan. Pendidikan kan hanya 20% perubahannya. Orang tuh pinternya sundul langit juga tetap naik giliran egone tinggi ya jadi gila juga gitu loh. Pak padahal
otaknya itu kognitifnya Iya, ya sudah PhD gitu dah, profesor, tapi gedeng ya gedeng aja. Nah itu lewat iya, iya. pendidikan kayak gitu tuh nggak cukup, itu harus lewat aturan, jadi harus digunting pakai dua, lewat knowledge, lewat kognitif juga, iya kita perbaiki, yang kedua lewat aturan, seret, itu baru berubah orang. Contohnya lewat aturan, lewat policy, lewat undang-undang, lewat disiplin, gaya disiplin militer dan sebagainya. Itu adalah aturan undang-undang. Jadi kognitifnya, kesadarannya juga diperbaiki, tapi rules-nya juga diperbaiki. Mudah-mudahan dengan dua cara ini, ya kita bisa berubah. Bisa melakukan perubahan, Pak ya. Lebih optimis lah. Anda lebih Iya, optimis dibandingkan dengan keadaan. Nah, kalau masuk kamar mana saya juga bingung, Pak. Tapi bingung. Kurang lebihnya kira-kira ya masuk kamarnya ya kultural, ya kognitif, ya tapi yang psikologi. jelas ya psikologis lebih banyak. Ya. Ya. Itu saja Pak komentar saya, Pak. Mungkin boleh tambah, Pak. Oke, Ya, Pak Raja, ya. Ya, Tambah Pak Andrew. contoh, Pak. Silakan. Tambah contoh. Kalau diberi mereka kan sebetulnya itu memang ada dua pendekatan. Satu pendekatan pendidikan itu kan sikap perilaku. Ya. Nah, kalau pendekatan kepelatihan kan memang untuk keterampilan gitu. Nah, kalau mereka sebagian dari di komunitas biasanya itu di pendekatan terutama oleh tenaga penggerak itu, Pak. Ya, Pak. Nah, kalau memang tenaga penggerak dengan didukung volunteer, relawan yang nirlaba, itu biasanya ya berbagai aspek coba diimplementasi. Ya. Nah, kalau memang salah satunya dimintakan empati dari sebagian masyarakat untuk terhadap masalah-masalah di keluarga atau di individu. Nah, itulah kalau kita mungkin beri contoh, ayo bantu yang ini ya. Umpama kita lihat satu rumah kumuh, semua berantakan, kursinya rusak, bajunya ditaruh di luar, kamar mandinya nggak disiram oleh lansia begitu. Terus perusakan dindingnya rapuh, biasanya udah triplek rusak gitu. Ya. Nah, kalau kita minta mereka bantu, ayo bantu ya, kita libatkan remaja masjid, kita itu libatkan itu. Nah, dari situ mereka tahu, oh iya, hygiene sanitasi itu mesti begini ya, itunya apa ya, sehingga kalau mereka jumpa sesuatu masalah di komunitas, langsung mereka empatinya terhadap orangnya dan lingkungannya timbul. Iya, ya. Itu mungkin contoh ya, jadi namanya betul, contoh. Pak. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Itu yang istilahnya itu ada lead by example, Pak. Iya. 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 Contoh, ya. Memberikan contoh ya. Ya, dan nggak dibiasakan. Pak Raja mau nambahkan? Reward and punishment. Ya. Karena sekarang semua terbiasa semua reward and punishment. Ya. Reward and recognition orang udah lupa. Iya, betul, Pak. Iya, masih, Pak. Ya. Oke. Baik, bagaimana Pak Raja mau menambahkan, Pak? Tentang sampaikan Pak Andaru tadi. Masih mute, Pak. Masih mute, Pak. Udah, Pak ya? Ya. Halo, ya. Ya. Kata-kata Stephen Covey itu kan, jika Anda ingin merubah nasib, mulailah dengan merubah cara berpikir. Kan? Jadi cara berpikir ini mungkin yang harus kita latih. Apakah itu nanti empati atau bagaimana, dari pengalaman di perusahaan-perusahaan yang saya amati, ya misalnya kita pergi training
pergi training di luar kantor, pergi ke daerah-daerah apa itu kan apa istilahnya namanya outbound ya. Nah, itu bagian kan sebetulnya dari cara untuk merubah cara berpikir yang selama ini mungkin kurang kerjasama, kurang saling membantu. Di outbound itu dilatih. Yaitu seperti misalnya kita disuruh jatuhnya tuh ke belakang, berani nggak menjatuhkan diri ke belakang? Kalau kita yakin bahwa situ ada teman yang akan menyambut, dia akan berani gitu. Tapi kalau dia tidak punya kepercayaan ada teman yang menyambut, dia takut melakukannya. Pada outbound itu bisa kelihatan begitu. Suruh terjun misalnya. Percaya nggak ada teman yang akan memegang tali untuk menjaga dia. Kalau dia nggak berani berarti dia memang. Nah, ini kelihatan ketika outbound bisa kelihatan. Nah, itu harus kita beritahu ini tujuannya apa. Itu salah satu contoh. Nah, kemudian juga di kantor itu biasanya kita dukung dengan yaitu tadi lead by example. Saya kembali merujuk pengalaman di perusahaan Jepang di Serpong itu, perusahaan Jepang. Sekali sebulan, awal bulan biasanya, direktur utamanya itu dengan para seniornya, bukan karyawan semuanya, tapi hanya pimpinannya yang level-level direktur itu berkeliling pabrik. Jadi pabrik cukup luas, sekian hektar gitu kan, memungut sampah. Dia bawa kantong plastik yang besar, dia pungutin sampah sambil berkeliling untuk memperlihatkan kepada karyawan bahwa kita ada aturan jaga kebersihan, dan itu tidak cukup hanya dengan pemberitahuan, lead by example, supaya benar-benar teringat oleh karyawan bahwa sampah ini bukan sembarangan. Sampai direktur pun turun tangan memungut sampah, dan itu dilakukan setiap bulan, dan itu pabrik luar biasa bersihnya, luar biasa tertibnya gitu. Jadi orang Indonesia juga bisa dilatih sama seperti orang Jepang sebetulnya. Cuman ya itu tadi lead by example-nya itu yang kurang ya. Nah, di perusahaan itu diciptakan suatu pengumuman ya di tempat-tempat yang biasanya kotor itu dibuat ya. Clean as you go, ditulis terus itu, clean as you go. Jadi apabila itu terjadi kotor, itu yang bertanggung jawab itu yang paling terakhir meninggalkan tempat itu, jangan nyalahin orang lain. Kalau itu kotor, saya datang tadi udah kotor, bukan saya yang bikin kotor. Itu contohnya kan, itu tidak boleh. Itu cara berpikir. Itu yang dikatakan tadi, ingin merubah nasib, rubahlah cara berpikir. Nah, bagaimana cara ngerubah? Salah satunya clean as you go. Kalau Anda mendatangi satu tempat kotor, bersihkan dulu baru Anda tinggalkan. Ada ya seperti tadi misalnya ke toilet, dia lihat toiletnya kotor. Ketika dia sudah membuang kotoran, dia tinggal aja, udah kotor dari tadi kok, gitu ya. Nah, dia yang bersalah. Perusahaan harus menghukum dia karena Anda harus meninggalkan tempat dalam keadaan bersih, dan itu sudah aturan tata tertib. Clean as you go, itu. Nah, yang begini-begini sebetulnya yang membuat kita tuh push karyawan itu untuk berubah pikirannya. Ya, apakah itu nanti berubah menjadi lebih empati, ya, lebih kata Pak Bambang tadi juga menyebut bukan lagi masalah bekerja sama, tapi kolaborasi. Jadi kerjasama itu tetap diperlukan, teamwork tetap diperlukan, tapi ditingkatkan lagi menjadi kolaborasi. Tidak mungkin langsung kolaborasi, ya, langsung kolaborasi tanpa dimulai dengan pengertian teamwork. Teamwork itu digabung dengan 2 atau 3 teamwork menjadi kolaborasi kan gitu. Ya, tidak ujung-ujung kolaborasi. Ya, itu pengalaman-pengalaman yang bisa kita berbagi, kita lihat, kita amati gitu, Pak. Tentu masih banyak lagi yang bisa diceritakan. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Raja. Pak Bambang, ini menarik saya kira. Jadi teman-teman, kita mendapatkan pencerahan yang sangat luar biasa nih dari Pak Bambang sebagai pemantik tadi, dan terakhir tadi Pak halo. Pak Andaru tadi ya juga memberikan tekanan untuk menjadi hidup yang berkualitas itu ternyata perlu meningkatkan keterampilan atau kecerdasan sosial diri kita, dan bagaimana kecerdasan sosial ini bisa dikembangkan atau dilatih pada kelompok-kelompok kita, termasuk di kelompok SKB ini, Pak ya. Ini juga kita berlatih untuk bagaimana mengembangkan social intelligence kita masing-masing ya. Tapi menarik bahwa ini ternyata kecerdasan ini nggak semudah membalikkan tangan ya. Perlu ada effort yang serius gitu ya. Dan kesadaran untuk mendapatkan effort itu yang nggak mudah, Pak ya. Artinya titik
kesadaran bahwa saya harus berlatih. Ini yang harus kita semua cari. Mudah-mudahan malam ini juga kita mendapatkan pencerahan ini, kemudian kita mendapatkan kesadaran gitu ya dari Pak Bambang gitu ya. Oh iya, saya ternyata belum sampai ke apa yang diharapkan oleh komunitas atau oleh masyarakat tentang kecerdasan sosial. Pak Bambang, sebagai closing statement, silakan. Pak Andaru mau ada yang disampaikan dulu, Pak? Iya, izin Pak. Iya, silakan Pak. Iya, memang untuk salah satu kegiatan di itu biasanya kita cobakan terapkan suatu model dengan checklist dan SOP kan itu kan Pak. Yeah. Dan kalau tentu SOP bisa tidak dilakukan dengan disiplin kadang-kadang. Tapi kalau ada begitu, biasanya kita buat satu kepelatihan dengan 5-minute meetings. Oh. Okay. Nah, kalau kan kita nggak bisa reward and punishment terhadap karyawan itu. Jadi dengan itu kita kenali kenapa kok dia buang sampahnya, selalu buang sampahnya begitu. Ada apa ini? Nah itu kan harus ditelaah terus, dicari dengan 5-minute meetings ini biasanya mereka berubah itu Pak. Iya. Terima kasih Pak. Oke. Jadi intinya memberikan contoh ya Pak ya, Pak Andrew ya. Contoh ya. Contoh ya. Okay. SOP dikendalikan dengan checklist dan dilaksanakan melalui SOP. Ini khusus. Ya. Terima kasih ya. Pak. Pak Bambang, ya, ini Pak. Ternyata waktunya sudah jam 9 ya. Sudah sebagaimana yang kita atur ya. Monggo Pak Bambang kalau ada closing statement untuk malam ini bagi kita semua pemirsa TV Kader. Ya. Sebagai closing statement itu jadi social intelligence itu tidak berdiri sendiri, tetapi juga ada emotional intelligence, kemudian ada IQ-nya sendiri, gitu. Ya, IQ itu juga akan timbul. Kini kalau kita bahagia, jadi hubungan antara individu ini juga terjalin dengan baik, maka ternyata IQ kita itu juga tambah meningkat karena kita asik untuk mempelajari. Yeah. Jadi ini terkuat kait antara IQ, EQ, dan social intelligence. SQ tapi bukan yang spiritual. Kalau yang spiritual itu terus terang aja, kalau saya sih pribadi tidak terlalu berani Pak, karena saya bukan ahlinya. Saya tidak merasa bisa itu loh di soal spiritual itu. Tapi di heart intelligence ternyata juga ada, emotional intelligence juga dekat-dekatan dengan social intelligence, terkait juga dengan IQ. Ini ternyata tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi bersama-sama. Hanya satu dengan yang lainnya saling terkuat kait. Perubahan-perubahannya yang kita bisa lakukan di dalam masyarakat itu tadi secara kognitif kita memperbaiki paradigm, knowledge, sikap, perilaku, kebiasaan, habitnya kita, kemudian karakternya kita, karena karakter itu juga terbentuk karena kebiasaan, nasibnya kita lewat experience. Experience ada 3, ada spiritual experience, ada psychological, dan ada kognitif. Yang kita bisa lakukan ya sampai kognitif dan experience. Kalau spiritual walau alam, karena itu harus mendekati mati dulu baru orang itu berubah. Jadi enggak Pak, spiritual itu memang ini sepertinya yang disampaikan oleh Pak Bambang itu semua aspek spiritual Pak. Seperti di belakangnya Pak Kus itu tulisan itu juga spiritual semua itu. Aspek spiritual Pak. Jadi sudah disampaikan dengan sempurna banyak Pak. Udah komplit. Aja saya enggak berani klaim Pak.
Baik, terima kasih ini teman-teman. Nampaknya kita sudah malam ya. Nanti kalau ke malam nanti malah nggak masuk di kepala kita nih. Oke, terima kasih para sahabat SKP Mas Salim yang sudah hadir dan para pemirsa TV Kader. Mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan insight yang dalam dari Pak Bambang dan Pak Raja, Pak Andaru tadi menambahkan. Ya, kita selalu belajar bagaimana merubah perilaku kita melalui cara kita melihat tadi teman-teman yang sudah menyampaikan contoh-contoh ini luar biasa, sehingga kita ke depan juga terus akan membiasakan bicara atau menggali hal yang terkait dengan karakter, dan salah satu model intervensinya adalah bagaimana kita berkarakter melalui meningkatkan kecerdasan sosial kita. Dan malam ini kita mendapatkan pencerahan yang cukup banyak. Nanti ke depan kita coba cari hal-hal yang terkait dengan bagaimana kita mencari kader bangsa yang karakter melalui pengembangan kecerdasan yang lain. Demikian, terima kasih sekali lagi Pak Bambang. Terima kasih Pak. Semoga berkah ilmunya. Pak Raja, terima kasih. Pak Andaru, terima kasih sharingnya. Semoga nanti kita ke depan bisa membicarakan hal-hal yang terkait dengan masalah karakter lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat istirahat. Terima kasih semua.